Selamat pagi, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Everensia Ngasuh. Video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kasus pada klien dengan HIV/AIDS. Kita mulai dengan latar belakang pasien atau klien dengan HIV/AIDS, atau kita singkat nanti dengan pembicaraan selanjutnya kita sebut saja ODA. Pasien ODA itu mempunyai masalah dengan kondisi penyakitnya. Bagaimana supaya mencegah tidak tambah parah, bagaimana supaya patuh minum obatnya, dan supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih berat. Karena pada komplikasi yang lebih berat, akan lebih berat lagi proses penyembuhannya. Masalah berikutnya adanya stigma sosial dan diskriminatif dari masyarakat, mungkin juga dari tenaga kesehatan. Selain itu, mereka masih membutuhkan pelayanan medis demi mempertahankan kesehatannya. Membutuhkan serangkaian pelayanan lain seperti dukungan psikologis, sosial, hukum, dan sebagainya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang mungkin membuat mereka cemas, menjadi hambatan yang secara berlebihan di luar kemampuan mereka. Oleh karena itu, nanti mereka membutuhkan seorang yang memanajemen mereka, ya, yang kita sebut manajer kasus. Pelayanan keperawatan pada kasus HIV/AIDS yaitu secara terpadu dan biopsikososial. Pelayanan keperawatan mendukung pengobatan HIV/AIDS sebaiknya diberikan secara terpadu dan terkait dengan masalah biopsikososial. Individu atau keluarga yang menghadapi penyakit dan masalah HIV/AIDS seringkali membutuhkan seorang manajer kasus dan pembela untuk dapat membimbing mereka dalam menghadapi lingkaran masalah kehidupan yang mereka hadapi yang mungkin menjadi kesulitan buat mereka. Kepada manajemen kasus. Apa itu manajemen kasus? Definisi manajemen kasus adalah sebuah proses dukungan komprehensif yang diberikan oleh para profesional dengan menggunakan pendekatan yang dinamis dan sistematis dalam menyediakan dan mengkoordinasi layanan kesehatan untuk populasi tertentu seperti ODA, di mana memungkinkan klien memiliki pilihan akan pelayanan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya, fisik, mental, emosional, dan psikososial. Manajer kasus adalah seorang individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan manajemen kasus, termasuk penilaian kebutuhan, perencanaan layanan, implementasi rencana yang telah dibuat, koordinasi kerja, pemantauan dan tindak lanjut, kemudian penilaian ulang, kemudian bisa konferensi kasus, intervensi krisis, dan jika kasus itu selesai, ya penutupan kasus. Siapa yang bisa menjadi manajer kasus? Bisa dokter, bisa perawat, bisa pekerja sosial, bisa praktisi rehabilitasi, atau profesional kesehatan yang lainnya. Kriteria manajer kasus, ya. Seorang manajer kasus harus memiliki kriteria. Kriterianya adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan tentang proses penyakit, pengetahuan tentang perilaku manusia, dan mengetahui tentang sistem pelayanan kesehatan. Dia bekerja dan peduli pada program penanggulangan HIV/AIDS, mampu menjaga kerahasiaan ODA, kemudian mampu bekerja sama dengan tim perawatan kesehatan lainnya, kemudian dia sudah mengikuti pelatihan, ya, sudah dilatih, mampu memfasilitasi ODA pada akses keperawatan dan dukungannya, kemudian mencakup upaya pengurangan risiko dan pendidikan HIV/AIDS di dalam intervensinya. Jadi dia harus mampu melakukan intervensi yang berhubungan dengan pengurangan risiko dan memberikan edukasi pendidikan tentang HIV/AIDS. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 832 tahun 2006 tentang penetapan rumah sakit rujukan bagi ODA dan standar pelayanan rumah sakit rujukan ODA, maka di situ ditetapkan bahwa harus ada tim Pokja HIV/AIDS di setiap pelayanan kesehatannya. Dengan adanya standar akreditasi sudah masuk juga ke dalam standar akreditasi, yaitu harus ada Pokja HIV/AIDS. Maka rumah sakit di mana harus memenuhi standar akreditasi itu, mereka akhirnya membentuk tim Pokja HIV/AIDS. Timnya melibatkan profesi multidisiplin yang menyangkut dokter,
dokter. Bisa dokter umum, dokter spesialis, perawat, apoteker, konselor, petugas laboratorium, ahli media gizi, tugas pencatatan dan pelaporan, bisa case manager atau radiografer. Persyaratan manajer kasus menurut KMK 832 tahun 2006 adalah seorang manajer kasus harus mampu mengingatkan jadwal dan tempat perawatan ODA, mulai dari konseling, terapi, kemudian mampu memastikan pelaksanaan perawatan ODA dengan baik dan benar, dan mampu memberikan dukungan dan pendampingan bagi ODA dan keluarganya. Peran manajer kasus itu sebagai negosiator dan advokasi, sebagai konsultan, sebagai navigasi, sebagai support psikososial, sebagai supportive counseling, dan sebagai pemberi edukasi. Inilah peran-peran manajer kasus. Timbangan etik dari case manager atau manajer kasus adalah perlakukan setiap orang secara adil dengan rasa hormat dan sopan santun. Jangan terlibat dalam diskriminasi dan intimidasi baik secara verbal maupun fisik. Kemudian jangan menggunakan zat ilegal atau alkohol dalam menjalankan tugas pada saat yang bersangkutan bekerja atau menjalankan tugas. Kemudian tidak boleh menerima uang, mengumpulkan hadiah dari klien ataupun mitra. Kemudian tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia apapun selama dan setelah pekerjaan yang telah dilakukannya. Kemudian mematuhi pedoman dan prinsip program HIV/AIDS. Tujuan manajemen kasus bagi klien ODA adalah di sini tujuan manajemen kasus itu bisa untuk kliennya sendiri dan juga bisa untuk keluarganya. Kita bagi tujuan manajemen kasus ada 2 part, ada yang khusus untuk klien ODA dan untuk keluarga klien ODA. Untuk klien ODA-nya sendiri adalah promosi dan dukungan terhadap independensi dan kemandirian jadi bagaimana kita membantu agar klien ODA ini bisa tidak tergantung dan bisa mandiri di dalam kehidupan dia selanjutnya. Seperti proses manajemen kasus membutuhkan perhatian dan partisipasi aktif dari klien dalam hal pengambilan keputusan. Jadi kita membimbing klien untuk supaya dia mampu mengambil keputusan sendiri. Kemudian dukungan terhadap hak pasien. Klien ODA memiliki hak yaitu privasi, hak terhadap kerahasiaan, penentuan nasib sendiri, martabat dan penghargaan, tidak diskriminasi, pelayanan yang bela rasa, tidak menghakimi, penyedia yang kompeten secara kultural, dan pelayanan manajemen kasus yang berkualitas. Ini adalah hak dari klien ODA. Jadi klien ODA di sini dengan tujuan manajemen kasus ini kita memberikan dukungan terhadap hak pasien ini. Pada saat kita bekerja dan kita melihat atau kita membantu klien dan kita melihat ada hal-hal yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan hak pasien, tentunya kita bisa membantu membela pasien dalam hal ini. Tujuan bagi keluarga klien ODA yaitu merawat anggota keluarga yang terinfeksi atau anak yang terinfeksi, adalah menjaga dan meningkatkan fungsi afeksi keluarga, memberikan dukungan pada keluarga dalam menjalankan perannya. Fungsi afeksi adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga dalam berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga. Bagi anggota keluarga yang memiliki anak-anak yang terkena ODA, maka manajemen kasus pada anak-anak ini harus sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mental anak-anak, kemudian tingkat fungsi pertumbuhan, dan juga termasuk partisipasi anak-anak dalam mengambil keputusan sesuai dengan umur dan kemampuannya. Manfaat atau hasil yang diharapkan bagi ODA dengan adanya manajemen kasus ini. Yang pertama, mendapatkan akses. Tentunya yang diharapkan mudah, nyaman, mudah dicapai dengan transportasi publik atau privat. Jika pasien
pasien itu tinggal di rumah, akan ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan, mudah ya. Kemudian one stop service, misalnya ya pada saat dia akan kontrol ke pelayanan kesehatan, langsung beberapa tempat pada pelayanan kesehatan tersebut dikunjungi. Jadi tidak dia hari ini datang, besok datang, nggak bolak-balik, langsung hari itu diurus untuk supaya beberapa tempat sekalian disinggahin ya, sehingga memudahkan klien. Kemudian adanya peningkatan integrasi layanan yang disediakan pada berbagai pelayanan. Kemudian peningkatan kesinambungan pelayanan atau continuity of care. Jadi bagaimana sistem pelayanan yang mulus dalam rangkaian kegiatan pengobatan di mana mendukung hasil yang terbaik. Jadi pada saat klien pergi berobat, tentunya di pelayanan tersebut ada continuity-nya, ada kesinambungan pelayanannya. Kemudian mengurangi fragmentasi dan duplikasi pelayanan. Untuk mengurangi hal ini, pelayanan yang berikutnya adalah mengurangi fragmentasi dan duplikasi pelayanan. Jadi bisa aja pelayanannya terkotak-kotak, pelayanannya double, duplikasi. Jadi harus ada komunikasi yang baik antara manajer kasus dengan klien, juga dengan petugas di pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan yang diberikan ini tidak terkotak-kotak, juga tidak duplikasi ya. Kemudian manfaat berikutnya dukungan, jadi mendapat dukungan ya. Manajer kasus bisa mengkaji dan membantu juga menentukan jenis dukungan yang dibutuhkan oleh klien. Kemudian mendapatkan edukasi ya. Manajer kasus dapat memberdayakan dan melibatkan klien untuk buat rencana asuhan bagi diri klien sendiri. Peningkatan pengetahuan tentang penyakit HIV/AIDS dengan memberikan edukasi tentang misalnya tentang teknik kepatuhan, pengkajian nutrisi, interaksi obat, manajemen stres dan sebagainya. Kemudian pencegahan transmisi penyakit atau juga menunda progres atau berkembangnya penyakit HIV/AIDS ke arah yang lebih buruk. Kemudian partisipasi yang lebih besar dan optimal dalam menggunakan sistem pelayanan kesehatan dan sosial, yaitu yang bisa didapat ya. Kemudian mendorong terlaksananya perilaku positif klien terhadap kesehatan ya, perbaikan kualitas hidup. Materi ini saya bagi dua. Untuk part 1 ini sampai di sini, kita ketemu, kita lanjutkan pada part 2-nya.